Jadi itu sudah saya share ke Pak Seko dan ke Pak Seko apa aja persyaratan. Jadi mungkin nanti dan formulir pendaftaran juga formulir belangko ini yang dulu itu sudah diserahkan juga ke pihak kelurahan. Jadi mungkin Sabtu Minggu ini pastikan Bapak sudah mengumpulkan dari pemohon persyaratan. Kemudian segera berkoordinasi mungkin untuk formulirnya dengan Pak siapa Pak Masuri. Nah, Pak Masuri sehingga nanti pada waktu hasil idealnya nih Pak nih, idealnya berkas sudah ada yang biru terisi. Mungkin Sabtu Minggu juga Bapak ini harus all out juga gitu ya. Kalau benar mau cepat gitu. Sabtu Minggu sudah terisi yang biru itu, kemudian nanti pada hari Senin itu pada waktu pengumpulan berkas sudah ada, itu ideal. Namun kalaupun tidak ideal seperti itu, karena mungkin Bapak baru Sabtu Minggu baru sosialisasi kepada para pemohon, minimal mungkin hari Senin Bapak sudah ke Pak Masuri untuk mengisi formulir itu sehingga mungkin bisa cepat juga Pak. Sekali lagi, kalau Bapak minta lebih dari 500, saya kasih waktu seminggu Pak. Kalau Bapak seminggu 500 di sapu bersih, kami siap untuk mengusulkan lagi tambahannya. Tapi kalau tidak 500 saja seminggu ini tidak ada progres, ya mungkin kami juga tidak berani Pak, kami sudah mendekati Anda. Mungkin Pak Mirna sudah punya data kasar warga-warga mana saja yang mau diukur tanahnya, sama nanti disiapkan fotokopi KTP Pak. Nanti fotokopi KTP-nya bisa dikasihkan langsung ke petugas ukur. Jadi si A tanahnya diukur, sekalian nanti fotokopi KTP-nya, kayak gitu dan seterusnya ya Pak. Terus saya tadi lupa menambahkan bahwa jalan umum itu tidak bisa dimasukkan ke dalam sertifikat ya Pak. Jadi misalnya Bapak beli AJB tahun 2000, itu masih tanah kosong. Nah, perkembangan seiring waktu Bapak bangun rumah, awalnya jalannya setapak biasa, tapi karena sering dilewatin orang, lama-lama kan jadi jalan permanen. Padahal secara di dalam AJB itu kan masih tanah Bapak. Itu nanti kalau pas ngukur itu tidak bisa ya Pak dimasukkan, otomatis tanah Bapak berkurang. Jadi nanti dikasih pengertian keluarganya kenapa tanahnya bisa berkurang. Pertama kalau ada jalan, terus kalau ada selokan, saluran air begitu juga harus dikeluarkan Pak. Sama mungkin nanti kalau ada yang tanahnya mepet di sungai, itu kan ada ya sempadan sungai juga nggak bisa kita masukkan ke sertifikat. Mungkin dulu sungainya masih kecil, sekarang sungainya jadi lebar, otomatis kan mengurangi itu Pak. Jadi nanti kalau ada misal hasil ukurnya lebih atau kurang, setidaknya Bapak bisa menjelaskan dulu sebelum nanti komplain ke kami gitu. Mungkin dari saya cukup itu Pak. Tadi yang saya tanyakan dulunya itu jalan, jalan, tapi bagaimana dia jalan ini? Jadi apakah digunakan fasilitas yang baru? Udah ada sertifikat Pak? Kalau dari sertifikat nggak usah ikut BTS Pak? Tapi yang saya jawab itu tengah jalan, ada itu jalan. Oh. Ini mungkin dalam sertifikat itu ada eran bayar sertifikat. Itu semestinya jalan itu proses umum, ya itu harus dilepaskan, ya atau menunjukkan temuan pelepasan kebebasan yang dimaksud, yaitu sertifikat. Jadi itu satu di warga. Jadi yang aku kalau SSP-nya ya pemenangannya jalan itu mestinya dilepaskan. Apakah bisa dikembalikan ke Itu balikan. Jadi kan jalan. Karena kalau disetujui nggak warga itu jalan itu umum. Disetujui nggak? Kalau misalkan dibalikin lagi itu jangan digunakan jalan. Ya itu bukan jalannya. Karena kan jalan itu umum ya. Jika kalau jalan umum warga ini sudah jalan umum. lagi Jalan lagi gitu kan. Itu silakan, itu kesepakatan. Dulu waktu yang dulu dia saling itu dengan cara apa yang bisa Ini aja Pak, paling sertifikatnya Bapak ajukan voting dulu ya. Voting dulu ya, ada voting dulu itu jadi betul ya, di voting dulu sertifikatnya ya.
organisasi di luar KDS. Misalkan ke kantor PPNAK. Nah, mungkin ini PTS ini dari awal ini tidak menyangkut masalah yang sudah terjadi. Ya, jadi mohon maaf, kami tidak akan menjawab menanyakan yang masalah yang sertifikat yang itu bersifat baru. Ya, sebelumnya kami itu ada tim juridis yang akan langsung berhadapan dengan bapak-bapak dan warga. Saya perkenalkan dulu, ada Pak Rafi di belakang, yang berdiri Pak Rafi. Nah itu misalnya yang pakai pemberkatan dan juga ada Pak Haji apa? Muhammad, ya Muhammad. Ya. Nah itu tadi yang langsung mungkin berhubungan dengan warga dan mungkin dengan bapak juga. Ya. Nah, kita lanjut mengenai masjid apa ya? Ini dari Mekong yang tidak tahu alasannya harus dekat dulu saja. Nah, coba bapak ditanyakan dulu ya. Ini apa yang pengurus sekarang jangan sampai jual gitu. Ya, makanya pengurus yang sekarang ya. Nah, karena di dalam pembuatan sertifikat itu ada wakil yang memberikan dan yang menerimanya najib. Ya. Kalau wakilnya misalkan pengurus sekarang, tapi menurut bapak umpamanya dulu yang menyerahkan. Ya. Nah, coba ditanyakan ke pengurusnya yang sekarang. Ya. Nah, kalau misalkan wakilnya tidak jelas, coba koordinasi dengan KUA. Yang saya tahu KUA itu semua menjadi wakil yang tidak diketahui ya menjadi wakilnya. Coba koordinasi dengan KUA. Ya. Nah, kalau misalkan belum sertifikat, bapak saya mendapatkan aktu wakafnya. Ya, wakafnya itu langsung dikatakan. Tadi pas saya dikatakan, pas waktu pelaporan jangan semuanya ikut ke pengukuran, jadi harus ada tim yuridisnya. Ya, jangan semua berarti ukur. Nah, yang ini menunjukin yuridis siapa? Ya, nah makanya ada tim yuridis juga di pihak bapak, ntar berdampingan dengan tim yuridis dari BPN. Ya, yang ditinggal pak kasihan. Nah, terus ini beli rumah baru berbetan sih. Ini sudah sertifikat pak. Jadi tadi saya cerita waktu jual beli kan yang menjual ini lagi proses sertifikat. Ada pengajuan, ya. Kalau pengajuan kan kasih. Sudah jadi kan? Terus kan transaksi itu hanya berarti. Sudah jadi kan sertifikatnya? Ya. Dikasih aja saya. Ya. Kali itu saya ke BPN. Bisa BPN. Ganti nama kan. Balik nama. Balik nama. Ya. Yang lama juga yang alur belakang mungkin saya tambahkan dia tanya. Jadi tiap RT RW kan punya data ya, data warganya buatkan data nominasi ya, untuk mempermudah pendatanya ya. Nah sehingga pasal ini nama ini nah data nominasi itu dikumpulkan KTP-nya, bukan datanya untuk didaftarkan keluar. Kalau misalkan sudah lengkap atau sudah mau mendaftarkan itu ada gini diukur tapi ini mau. Nah kenapa maunya? Justru ini kesempatan yang untuk pendaftaran itu tadi itu kan dari SD karena SMA itu barulah ditanyakan caranya itu dari sertifikat ya. Mungkin itu yang saya sampaikan. Iya. Tadi Pak yang bertanya ke saya itu sudah Bapak. Iya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Asep. Jadi kalau yang sudah sertifikat tidak bisa ikut program ya. Pak RT ini mungkin jadi catatan. Jadi kalau dia sudah punya sertifikat itu tidak bisa ikut program PTSL. Nah, karena datanya sudah dari sertifikat. Mungkin kasus Pak Ustadz begitu. Karena kan tujuannya sudah punya sertifikat, jadi tidak bisa ikut program PTSL. Iya, PTSL langsung gitu ya. Pak RT, mangga sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin melengkapi dari Pak RT 11 tadi.
PRT nggak bertanggung jawab. Jadi Pak RT punya hubungan tuh karena ada di Sekarang begini Pak, saya ingat tahun 2007, dulu kan biayanya sekian per bidang. Nyatanya antara 50 sama yang 10.000 meter sama biayanya. Ternyatanya ada perubahan. Nah bagaimana itu masalah itu Pak? kan udah tahu. Ada perbedaan apa enggak? Luas Iya Pak. Tapi luas tanah kali 50 meter sama 1000 meter sama ya. Sama ya? Sama. Itu aja jelas penjelasan Pak. Ya, terima kasih Pak RT. Ya, silakan. Ya, maaf Pak, kenapa ada yang bertanya? Ya, menyambut tadi pernyataan Ibu bahwa program PTSL ini pajak sementara tidak diperhitungkan dulu. Jadi karena kan biasa dulu kita saat beli AJB gitu kan, karena kadang kita tidak bayar pajak penjual pembeli karena AJB gitu kan, kecuali saat balik nama sertifikat baru itu harus wajib dibayar. Nah, terus ada juga kan biaya BPHTB. Tadi kan Ibu katakan bahwa semua akan diproses seperti itu, yang punya bayar pajak dan tidak akan tetap diproses. Nah, pertanyaannya ketika kita gitu kan ingin mengetahui berapa pajak yang terhutang kita gitu, itu kemana harus bertanyanya, atau besaran BPHTB itu apakah akan dikenakan sebagai terhutang atau dibebaskan? Itu saja pertanyaannya. Sertifikatnya ditahan. Tapi kalau pajak PBB harus dibayar ya Pak? Iya, kalau PBB kan cuma rutin. Nah, itu Iya, terkait harus dibayar. jual beli dan BPHTB. Iya. Baik, masih ada lagi? Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Pak, jadi beli tanah udah lama. Jadi cuma memang dulu, zaman dulu tuh cuman kvitasi doang, udangan kvitasinya itu nggak ada. Ada sekarang cuma giritnya doang, girit itu giriknya cuma fotokopian aja yang saya tahu. Jadi kayak semacam jual belinya tuh kayak kvitasi udah nggak ada, hilang semuanya. Cuma fotokopian girik. PBB udah jadi dua nama, bagaimana tuh Pak? Bisa didapatkan? Iya, nanya aja Pak, nanti dijawab sama Pak Asep. Nggak apa-apa, nanti dijawab. Ya. Kalau saya yang jawab, nggak boleh. Nggak apa-apa Pak Asep. Masih ada lagi, satu penanya lagi. Yang terakhir. Terakhir. Ya, silakan Pak. Selamat siang Pak, mau bertanya. Saya wakil dari warga RT 7 RW 10. RT 7 kebetulan ada di dalam satu komplek Pak, perumahan Permata Puri 3. Ada beberapa warga yang rumahnya berbatasan dengan kampung membeli tanah di kampung yang belakang rumahnya. Nah itu apa bisa diikutkan untuk proses pembaruan sertifikat? Yang sertifikatnya perlu pembaruan, apa bisa diproses untuk hal tersebut di PTSL ini? Ya, terima kasih. Itu aja Pak. Ya. Ya. Silakan, sudah ada beberapa penanya. Kami serahkan kepada tim untuk menjawabnya. Monggo Pak Asep. Ya, mengenai pajak Pak, pajak pembeli BPHTB, BPH kedua itu dilaksanakan pas waktu buat akta. Mestinya Bapak pas buat akta tanyakan ke BPHT-nya, ada nggak pajaknya BPHT BPH-nya? Ya, karena akte dibuatkan tanpa ada pajak BPHTB itu kena denda BPHT-nya. Ya, kena BPHT itu kita setengah. Kita kena tanyakan. Kita sudah lama itu kan tahun 2000. Ada ketentuan bayar BPHTB BPH untuk tahun 2000. Kalau BPHT tahun 98 sudah berlaku, tahun 98. Ya. Tapi ada ketentuan tahun 98 sampai 2010 itu 20 juta tidak kena pajak. Kalau 2011 ke sini untuk BPHTB itu 60 juta tidak kena pajak. Ya, itu kewenangan dari PPAT yang menanyakan kena pajaknya dan persyaratannya di PPAT. Kemudian untuk alasan yang cuma girik dan girik itu nggak tahu ya Pak, siapa namanya? Bapak koordinasi dengan kelurahan. Ini alasannya punya siapa? Ya.
karena di kelurahan pasti ada data pemilikan, itu letter C. Ya. Biasanya letter C ada catatan peralihannya, ini punya siapa, ya, kita rekomendasi dengan kelurahan. Bila mana giriknya hilang, misalkan kerja sekarang laporan ke kepolisian. Kemudian warga perumahan sebelahnya itu beli tanah ya Pak ya? Ya. Sekarang tanah yang sebelah itu masuk perumahan apa enggak? Enggak. Kalau enggak dicek di kelurahan ini masuk tanahnya ada atau bukan? Kalau misalkan tanah milik adat, ya pastikan bahwa kepemilikannya benar, bisa diikutkan dengan persyaratan syarat yang sudah ditentukan ya. Berarti untuk pembuatan sertifikat yang baru ya Pak, dengan luasan yang baru ya. Nah, dan baru luasan baru maksudnya? Jadi yang rumah pertama kan misalnya luasnya 100 meter. Itu rumahnya dari mana? Perumahan? Perumahan. Nah gini, kalau perumahan itu ada PT-nya Pak ya. Ya. Nah, bedakan dengan yang terbatas tanah milik adat. Ya. Jadi nggak bisa digabungkan. Makanya tadi alasannya mungkin berbeda. Oh, berarti jadi sertifikat baru ya Pak untuk yang Bisa. nambah 20 meter misalnya begitu. Ya bisa. Nah, makanya ini alasannya benar nggak? 20 meter ini alasannya benar nggak? Ya. Coba ditanyakan dulu Baik. ya kepemilikannya. Ya. Kalau misalnya alasannya baru 20%, benar nggak cuma 20 meter? Ya. Ya. Mungkin aja itu dari yang pemiliknya yang siapa gitu kan? Ya. Mungkin aja dari yang perumahan yang punya perumahan yang hidupnya itu. Kalau misalnya punya perumahan hidup tidak bisa didaftarkan warga. Oh enggak Pak, milik warga lain Pak. Ya. Dibelinya 100 meter. Kalau misalkan kepemilikan cuma 20 meter ya, itu tanyakan ke letter C-nya itu milik itu tahu milik siapa? Kalau 20 meternya itu cuma gambaran Pak, cuma rata-rata nambahnya 100. Itu Ya, potong maksudnya dari gini, Pak. tanah luas 3.000 Maksudnya meter. bidang yang 20 meter itu kepemilikan punya siapa? Ya. Kalau misalkan kepemilikan punya dari itu, ya kepemilikan. Kalau letter C nama si A itu dari itu, sisanya 20 meter. Ya. Nah berarti letter C-nya dari itu, ya. Nah, berarti nomor C-nya itu. Mungkin betul itu ya. Ya, makasih Pak. Itu warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan data kapan mulai? Besok hari ini. Iya, kita dulu. Kesana, tapi ngurusin masjid mulu sih dia. Baik, Bapak itu sekilas mungkin sudah ada gambaran dari pertanyaan Bapak sekalian. Mungkin nanti lebih teknisnya bisa di lapangan pada saat pengukuran, ya. Karena di situ mungkin nanti baru akan timbul masalah, bukan masalah, akan timbul pertanyaan-pertanyaan dari warga yang nanti bisa dijawab setelah visit di situ. Yang penting saya harapkan pada saat pengukuran Pak RT atau pengurus RT itu harus mendampingi tim pengukur dengan pemilik lahan. Ya, ini harus, karena nanti pemilik lahan itu akan menunjukkan batas-batas tanah pemiliknya. Ya, jadi kalau nanti pemiliknya tidak ada, Pak RT tidak tahu batas tanah si A di sini, utaranya di sini, itu kan kacau nantinya. Ya, Bisa diukur. nah, dan saat tim pengukur kan tidak tahu batas-batasnya sebelah mana, yang tahu pemilik tanah ataupun Pak RT-nya di situ. Ya, jadi mohon tim pengukur ini jangan dilepas begitu saja, karena dia tidak tahu ya. Jadi mohon didampingi oleh pemilik tanah dan juga Pak RT pada saat pelaksanaan pengukuran. Kemudian yang kedua, Bapak sudah bisa mendata dari sekarang, hari Minggu sudah di WA ke saya. RW 10 berapa bidang, RW 11 berapa bidang. Ya, per RW saja dulu. Kalau perlu dirinci, silakan dirinci. RT 1 berapa, 2 berapa. Artinya apa? Ini akan kami masukkan ke tim pengukur ya Pak Ahmad ya. RW 11 misalkan ada 60 bidang, RW 10 cuma ada 15. Yang kami dahulukan RW yang banyak bidangnya dulu ke tim pengukur. Makanya kalau datanya belum masuk, ya tim pengukur nggak akan turun. Mohon maaf kalau wilayah Bapak nanti akan tertinggal pengukurannya. Ya jadi mohon kerjasamanya, bukan ada nanti aja tim pengukur datang ditanya Pak, mana yang mau ini, yang mau diukur tanahnya, kita ke ini, ibu itu kemarin mau dia, nah belum pasti, ya. Jadi harus ada kepastian dulu nama-namanya. Minimal pada saat pengukuran sudah ada fotokopi KTP, fotokopi KK, sama fotokopi PBB.
PBB tahun terakhir kan lunas, gitu ya. Jadi pada saat pengukuran minimal ada fotokopi KTP, fotokopi KK, dan PBB tahun 2021 lunas bayar. SPPT-nya difotokopi, lunas bayarnya difotokopi, lampirkan. Ya, jadi jangan bilang udah lunas bayar tapi pelunasannya tidak dibuktikan, karena tanggung jawab bayar nanti. Itu minimal pada saat pengukuran, karena itu salah satu persyaratannya. Ya, karena persyaratan yang lain cukup banyak yang harus dilengkapi. Artinya apa? Setelah Bapak menyerahkan pengukur, diukur selesai, data masuk ke tim pengukur, minimal data itu sudah bisa diinput minimal dengan KTP, KK, dan SPPT PBB. Kalau sudah diinput, berarti nanti kelengkapan lainnya harus segera dilengkapi. Ya. Tapi kalau pada saat tim pengukur nanti tidak akan melaksanakan pengukuran kalau minimal 3 dokumen tadi belum ada. KTP, KK, dan PBB 2021 fotokopinya saja Pak, dan pelunasan fotokopi pelunasannya, ya. Ya, jadi sekali lagi mohon bantuan Pak RW untuk hari inilah Jumat, Sabtu, Minggu sore udah masuk ke kami akan berikan kepada tim pengukur, ya. Dan minimal nama-nama orang ini yang sudah pasti ikut program PTSL ini, gitu. Jadi ketahuan kan nanti banyak di Bandung berapa. Terus tadi ya ada pertanyaan dari Bapak, bagaimana kalau kita sudah mendata, gitu kan? Terus kuotanya sudah penuh melebihi. Tadi Bu Yeni selaku ketua tim mengatakan dalam 1 minggu ini kalau sudah penuh, kalau masih ada kuota bisa akan ditambah. Ya, kalau memang kuota di BPN itu masih ada, tapi dikasih waktu 1 minggu. Nah, makanya perlu data itu. Tadi pun 5 RW yang tadi seperti itu, ya. Kami akan minta datanya untuk diserahkan pakai tim pengukur. Coba ya, mohon bantuannya, ya. Lagi, terus mulai hari Senin berarti di sini ada 4 RW, 8, 9, 10, 11. Ya, yang siap hari Senin RW berapa? RW yang Senin besok siap. Senin besok siap pengukuran siapa? Pengukuran. Dia lebih dulu diukur berarti lebih cepat proses. Nah, 9. Kebetulan Ani punya tanah di RW 10. Nah, itu yang mau diukur dua bidang. Nah, yang siap juga ini Selasa RW 9, Ya. hari Rabu RW 10, dan hari Kamis RW 11. Oke. Setuju. Pak, PRT Pak RW tolong. PRT Pak RW tolong. Ini pengukuran akan dimulai dari jam 8 ya Bu ini ya, jam 8. Nah, jadi nanti makanya tadi saya minta daftar nama per RW itu akan dilihat oleh ketua ukur. Misalkan di RW 8 cuma 40 bidang, gitu kan? Nah berarti tim pengukurnya mungkin 2, 3 atau 4 orang, kan begitu. Nah itu setelah itu RW 8 saya besok RW 9 hari Selasanya. Nah saya nanti ngomong sebagai pengukur, ya. Jadi lagi hari Minggu sore sudah masuk data ke saya via WA aja PRW, ya. Via WA kekuatan RW ini berapa bidang, RW ini berapa bidang. Karena tim ukur untuk kekuatan tugas pengukurnya, ya. Ya Pak? Kenapa Pak? Oh ya benar Pak. Nah, tadi saya sudah sampaikan nggak perlu dipikirin bayaran Pak. Misalnya satu RW nggak kelar hari itu gimana? Kenapa Pak? Di satu RW ternyata kuotanya banyak nggak selesai satu hari gimana? Ya nanti itu tinggal dibicarakan sama tim pengukur. Yang penting pada saat pengukuran ada pemilik tanah, ada PRT. Karena yang lamanya apa? Yang pengukur udah datang, yang punya tanah nggak ada, yang menunjuk kantor itu yang jadi lama. Gitu, ya. Jadi kalau bisa disuruh standby lagi yang punya tanah. Nanti begitu tim pengukur datang, tinggal Bapak hubungi yang punya tanah siap-siap. Itu persyaratannya komplit. Misalnya ada kuota 40 ini harus selesai hari satu hari. Itu. Nah, ya. Untuk syarat-syarat tadi, misalnya tanah saya kan di RW 10. Saya harus ngasih data ke RW apa langsung ke kelurahan aja? RW Pak. Berarti saya ke RW Iya. tadinya. Jadi mohon koordinasi dulu berarti. Iya Bapak. Kalau Ustaz walaupun tanahnya di RW 10, Bapak di RW 9 di zaman kelurahan. Nanti di RW 9 itu
intinya, ya. Maksud kami seperti itu Pak, ada kerjasama RT dan RW. Jadi nanti karena kami menghubungi itu bukan orang per orang juga, ya. Jadi kita kondisi yang baiklah antara RT RW dengan pihak kelurahan dan tim, ya. Sudah Pak ya, masih lagi yang dipertanyakan? Terkait PTSL ini, mekanismenya gimana sih Bu? Mekanismenya sama Pak, pertama pengukuran, kedua pemberkasan yuridis, ketiga pengumuman, kemudian pengesahan, langsung penyerahan sertifikat. Biayanya berapa Bu? 150.000 Pak, sesuai dengan SKB 3 Menteri. Yang temuan Komisi A Kota Depok DPRD yang bilang sampai 4 juta itu gimana? Komisi A tentang apa Pak ya? Tentang PTSL yang uangnya sampai dari 600.000 sampai 4 juta. Nah itu bukan kewenangan kami Pak, kami sudah Bapak sudah jelas mendengar sendiri. Memang kami 50.000 bahwa terjadi tadi bilang jangan ada ekses, nah itu yang mungkin kita harapkan semua yang sampai itu terjadi Pak. Kami sudah menghadirkan tadi dari Danramil, sudah dari Kapolsek sudah, upaya kami supaya meminimalisir permasalahan sudah kami lakukan seoptimal mungkin. Oh ternyata indikasi di lapangan ada hal yang lain-lain. Mohon maaf mungkin tentang kendali kami Pak, tidak sampai ke arah bawah Pak. Tapi kami sudah jelas solusi dimanapun bahwa tidak boleh Pak. Kalaupun ada oknum kami yang memungut di luar SKB 3 Menteri, laporkan kepada kami Pak. Sanksi disiplin sudah menanti Pak, karena kita sudah tahu konsekuensinya. Siap udah, makasih. Udah, nama lengkap dan jabatan? Saya ya nih Pak, ketua tim 5 aja. Ya, makasih ya Bunda. Baik, makasih Pak. Yang dipertanyakan oleh warga di Kelurahan Mekarsari, terkait mekanisme PTSL ini gimana Pak? Dan ada permasalahan apa aja? Jadi PTSL ini adalah suatu program dari DPR. Seperti halnya kalau dulu namanya adjudikasi, prona, atau pemutihan. Jadi ini adalah satu program yang memang dicanangkan oleh DPR Kota Depok bekerja sama dengan Kelurahan Mekarsari. Kita diberikan untuk PTSL ini 500 bidang. Jadi kalau seandainya nanti dari warga memang melebihi kuota tersebut, nah kita insya Allah akan coba negosiasi ulang untuk hal tersebut, dan mudah-mudahan nanti kalau seandainya memang itu terpenuhi, seluruh warga kita juga berharap bahwa akan sertifikat secara keseluruhan. Lurah, di Mekarsari ada temuan-temuan nggak Lurah? Kan di Komisi A ada temuan bilang PTSL dari tarikan ini dari 600.000 sampai 4 juta tuh di Ketua Komisi A. Jadi kalau di Kelurahan Mekarsari kita kan baru penyuluhan pada kesempatan kali ini, dan kita berharap bahwa kedepannya tidak ada permasalahan apapun, baik itu penarikan biaya yang melebihi dari SKB 3 Menteri tersebut. Kita mau seluruh warga tertib dan sesuai dengan apa yang sudah diinstruksikan oleh SKB 3 Menteri. Laura, makasih banyak. Ya, sama-sama.